Seorang penggemar menulis dengan penuh semangat di sebuah forum. Dia mengaku sudah menjadi penggemar selama 3 tahun. Sejak pertama kali menemukan drama yang dibintangi Sia ketika sedang menjalani wajib militer, drama itu menjadi sumber semangat yang membuatnya terus bertahan. Dia bahkan tidak pernah melewatkan satupun acara fan meeting yang diadakan. Namun, kemarin adalah pertama kalinya dia menerima surat tulisan tangan dari sang idola. Dia juga mengunggah foto sebuah kue yang katanya dibuat langsung oleh Sia sendiri. Wah, kayaknya bohong deh. Emang Sia nggak punya kerjaan lain apa? Setahuku Sia itu jarang banget berinteraksi sama fansnya. Iya, nggak pernah sekalipun nongol di postingan fan cafe juga. Banyak banget sekarang orang yang nyari perhatian. Tapi belakangan emang banyak sih postingan kayak gini. Iya, aku juga lihat ada yang ngaku dikasih surat dan hadiah dari Sia. Mana mungkin kan ya? Sia, kamu gak capek? Enggak sama sekali. Yoon Sok, manajer Sia, meliriknya saat Sia menulis surat lain di dalam mobil. Dia menggeleng pelan antara kesal dan kagum. Dulu, bahkan ketika Sia dibanjiri surat dan hadiah dari fans, dia jarang sekali membalas satupun secara pribadi. Tapi belakangan, postingan tentang surat tulisan tangan dari Sia mulai bermunculan di fan cafe dan media sosial. Yoon Sok menghela nafas kecil. Perhatian ke fans memang hal yang bagus. Tapi mengirim surat dan hadiah pribadi ke beberapa orang aja bisa bikin fans lain merasa diabaikan atau menimbulkan salah paham. Orang ini bilang, nonton dramaku bikin dia semangat buat hidup lagi. Begitu ya? Yoon Sok akhirnya memilih tidak ikut campur dulu. Melihat senyum tulus di wajah Sia saat membaca surat-surat fansnya terasa aneh, tapi juga terasa menyenangkan. Ada apa dengannya akhir-akhir ini? Pertanyaan itu sudah mengganggunya sejak beberapa bulan lalu, ketika dia menemukan Sia tertidur di ruang tunggu. Tidur nyenyak dan damai yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sia, kamu gak apa-apa? Kita harus lanjut ke lokasi syuting berikutnya. Sebanyak apapun Hyun Suk mengguncang bahunya, Sia gak bangun juga. Akhirnya, perlahan Sia membuka mata dan menatapnya kosong. Ekspresinya aneh. Dia menatap sekitar seperti orang linglung yang baru sadar di tempat asing. Kamu yakin gak apa-apa? Manajer Hyun Sok. Suaranya agak bergetar. Kamu baik-baik aja kan? Dia mengangguk, tapi gerakannya lambat. Hyun Sok khawatir, tapi jadwal mereka padat. Jadi, dia cepat-cepat membawanya ke mobil. Kamu banyak banget dapat hadiah. Ulang tahunmu sebentar lagi kan? Hadiah besar dan berat dikirim langsung ke rumah Sia. Sementara yang lebih kecil dan bernilai tinggi dibawa ke dalam mobil. Yoon Sok melirik kaca spion saat mendengar suara bungkus dibuka. Sia sedang membuka hadiah. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan di mobil sebelumnya. Yoon Sok menginjak rem mendadak. Sia, kenapa? Ada apa? Dia terkejut bukan main. Sia, sang aktris ternama, sedang menangis. Ada apa? Ada yang kirim hal buruk? Tapi semua hadiah udah kita cek kok di kantor. Sia memegang erat surat di tangannya. Air matanya mengalir deras. Padahal biasanya kalau ada haters, dia cuma tertawa menanggapinya. Tapi kali ini dia benar-benar menangis. Dia membaca tulisan penggemar yang mengatakan bahwa mereka menyukai dirinya, bahwa mereka bisa bahagia karena keberadaannya. Tangisnya pun makin pecah, dan semua orang di mobil saling berpandangan bingung. Apa ini benar-benar Sia? Sia yang selama ini dingin dan profesional, nangis cuma gara-gara surat dari fans. Mereka bilang mereka senang karena aku hidup. Dan dengan itu dia menangis tanpa henti. Syuting hari itu batal total. Gak mungkin bisa syuting dengan mata bengkak kayak gitu. Sejak hari itu, Sia mulai menulis balasan untuk para fansnya. Bahkan membuat hadiah kecil untuk mereka. Menanggapi hati para penggemar, poin hadiah diterima.
Sia memiliki kemampuan khusus yang disebut replikasi, yang memungkinkan Camilla meniru kemampuan akting yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya sampai dia benar-benar membangkitkan bakat aslinya. Sistem menyarankan untuk tetap mengandalkan kemampuan ini untuk sementara. Lumayan, gumam Sia sambil tersenyum puas. Dia benar-benar menikmati menulis balasan dan mengirim hadiah ke fansnya. Rasanya menyenangkan, dan bonus poinnya juga bukan hal buruk. Saat pertama kali terbangun di dunia ini, semuanya terasa membingungkan. Tapi, sistem yang datang bersamanya benar-benar menyelamatkan hidupnya. Sistem itu diberikan sebagai hadiah atas perpindahan jiwanya. Kemampuan replikasi memungkinkan Sia untuk meniru kemampuan akting luar biasa dari versi aslinya di dunia ini. Aktingnya level ekstra ya? Gumamnya sambil menatap jendela statusnya. Kemampuan akting aslinya masih di level C. Jaraknya jauh banget. Dan mencapai titik di mana dia nggak lagi butuh replikasi, terasa seperti perjalanan panjang. Sia selalu menambahkan semua poin yang tersisa ke kemampuan aktingnya. Saat berjalan di koridor stasiun TV, seorang aktris muda menghampirinya dengan senyum cerah. "Nona Sia, aku dengar kamu dapat iklan ponsel baru itu ya?" Sia langsung mengenalinya. Han Hee-jo, aktris pendatang baru yang beberapa kali main bareng dia di drama. "Itu seharusnya pekerjaanku," kata Hee-jo. Senyumnya manis, tapi tatapannya tajam. "Kemarin iklan kulkas, sekarang ini. Kamu emang ahli yang ambil kerjaan orang lain? Gimana sih caranya?" Nada suaranya lembut tapi sindirannya menusuk. "Kan agensimu ya? Atau kamu berhubungan sama sponsor?" katanya sambil menatap sinis. "Aku dengar kamu ketemu sama salah satu dari mereka di hotel." "Kenapa kamu bisa mikir begitu?" potong Sia tenang dengan senyum tipis yang tidak berubah. Hijau terdiam sejenak. Sia mendekat lalu senyumnya berubah jadi tajam. "Itu semua karena kamu kalah kelas." "Apa?" "Aktingmu, popularitasmu, bahkan penampilanmu. Kamu gak selevel sama aku. Makanya mereka milih aku, bukan kamu." "Kurang ajar." "Terima aja kenyataannya. Di dunia hiburan ini ada hierarki. Sama kayak iklan yang ada levelnya. Sekarang kamu sadar kan? Ketemu sponsor di hotel gak akan bikin kamu naik level." Hijau mengangkat tangannya, siap untuk menampar. "Coba aja kalau berani. Kamu sanggup nanggung akibatnya." Ucapan itu langsung membuat Hijau membeku. "Kamu tahu sendiri kan siapa aku? Berani tanggung resikonya." Gemetar karena marah, Hijau akhirnya menurunkan tangannya. Sia justru menampar pipinya duluan. Senyumnya makin tajam saat dia mendekat. "Orang cuma lihat apa yang mau mereka lihat. Jangan samakan aku sama kamu. Nggak semua orang sebusuk itu. Lain kali, kalau mau cari ribut, pilih lawan yang sepadan. Junior." Saat Hijau masih melongo tidak percaya, Sia mengangkat ponselnya pelan. "Oh iya, aku punya kebiasaan merekam percakapan. Buat jaga-jaga aja. Kamu kan yang mulai duluan, dan aku selalu siap kalau mau jadi masalah publik." Dengan itu, Sia melangkah pergi, meninggalkan Hijau yang masih gemetar di tempat. "Kerja bagus hari ini sih ya," kata Hyun Suk kemudian. "Makasih. Besok aku jemput jam 8 ya." Sia mengangguk saat masuk ke gedung apartemennya. Dia naik lift ke lantai 17. Begitu keluar dari lift, dia langsung berhenti. Misi darurat dimulai. Singkirkan penyusup. Seseorang yang menyimpan dendam mendalam padamu telah masuk ke rumahmu. Jika dibiarkan, dia akan terus menjadi ancaman bagi hidupmu. Lawan? "Jadi hari ini ya?" Gumam Sia pelan. Dia sudah tahu siapa pelakunya. 20 detik sebelum sistem memulai pertarungan otomatis. Itu adalah ayahnya. Entah bagaimana dia bisa menembus sistem keamanan tinggi di gedung itu. Tapi tidak penting lagi. 5, 4, 3. Iya, kata Sia.
Menekan tombol iya tanpa ragu. Kabur lagi tidak akan menyelesaikan apapun. Seperti yang sudah diperingatkan sistem, orang itu akan terus datang. Sia sudah menyiapkan diri. Meski tidak berhasil melacaknya, dia telah memperkuat pertahanannya sebaik mungkin. Begitu membuka pintu apartemennya, ruangan gelap gulita. Lampu sensor di pintu masuk mati. Tanpa panik, Sia melangkah masuk. Ruangannya berantakan. Tanda seseorang telah mengobrak-abriknya mencari barang berharga. Nyaman banget ya hidup di tempat sebagus ini. Suara itu dingin dan sinis. Sia menoleh. Seorang pria berusia sekitar 50-an berdiri di dekat jendela. Pisau berkilat di tangannya. Kamu bahkan gak kaget. Ejeknya. Nada kecewanya jelas. Mungkin dia berharap melihat ekspresi ketakutan. Masih menyebalkan seperti dulu. Desisnya sambil melangkah mendekat. Pilih tindakan. 1. Bunuh penyusup. 2. Lumpuhkan penyusup. Sia langsung memilih opsi kedua. Ada apa ini? Pria itu membeku di tempat. Tubuhnya seperti terikat rantai tidak kasat mata. Pisau di tangannya terulur ke depan. Tapi dia tidak bisa bergerak. Kamu mau ngapain? Apa yang kamu lakukan padaku? Sia menatapnya dengan dingin, lalu mengeluarkan ponselnya. Kak, suaranya sedikit bergetar. Sia? Kenapa? Ada apa? Tolong panggil polisi, cepat. Sia, bertahanlah. Sia menutup panggilannya, membiarkan Hyunsuk mengurus sisanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pria itu meraung ketakutan. Memangnya kamu pikir apa? Jawab Sia melangkah mendekat. Sia meraih pisau di tangannya dan menusukkannya ke bahunya sendiri. Kamu, apa yang kamu lakukan? Mata pria itu membelalak panik saat darah mengalir dari luka itu. Sia tersenyum miring, senyum penuh kemenangan. Sebelum akhirnya dia jatuh pingsan.